Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Wahyu di channel Jalanan. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang berlimpah, amin. Pada kesempatan kali ini, admin akan merangkum 6 tanjakan ekstrim di Jawa Timur. Oke, lanjut saja, langsung kita gaskan, yo. Yang nomor 6 ada tanjakan Dengklik Bromo. Tanjakan ini berada di Gunung Bromo, tepatnya kalau kita berada di Lautan Pasir Bromo, kita menanjak dari Lautan Pasir Bromo itu pasti akan melewati jalur ini. Jalur ini berada di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Jadi teman-teman kalau mau ke Bromo lewat Pasuruan pasti nanti akan melewati jalur ekstrim ini. Teman-teman harap waspada selalu. Jangan lupa untuk selalu cek kondisi kendaraan karena di jalur ini sangat rawan sekali motornya tidak kuat atau bahkan terjadi remblong seperti yang ada bulan kemarin itu sampai ada korban meninggal ya. Jadi sangat banyak sekali menelan korban jiwa di jalur ini. Jalur ini sangat ekstrim sekali. Oleh warga sekitar ini dinamai tanjakan Dengklik. Jadi oleh warga lokal itu sering disebut Dengklik. Jadi memang jalurnya sangat ekstrim sekali kalau menanjak itu ya. Jadi banyak motor yang tidak kuat itu. Oke, langsung lanjut. Nomor 5 tanjakan Tunggangan, Pasuruan, Jawa Timur. Jadi tanjakan ini berada di Kabupaten Pasuruan, perbatasan Kabupaten Malang, tepatnya di Nongko Jajar, Jawa Timur, perbatasan dengan Jabung, Malang. Jadi ini tanjakannya cukup panjang ya dan cukup ekstrim sekali. Jadi di sini banyak mobil yang mengalami slip, apalagi mobil pick up dan mobil truk yang tidak bermuatan itu kebanyakan mengalami slip di jalur ini. Jadi kalau mobilnya itu tidak kuat, relawan langsung sigap dengan membantu. Jadi untuk di tanjakan ini itu banyak sekali relawannya. Jadi relawannya itu ada 3 shift, antara shift pagi, shift siang, dan shift sore. Terdiri dari 6 orang relawan. Jadi teman-teman yang mau mencoba jalur ini bisa melewati Nongko Jajar via Jabung atau Jabung via Nongko Jajar. Nah ini bisa dilihat ya, banyak mobil pickup yang mengalami slip. Jadi itu teman-teman relawan langsung bantu sigap naik ke atas mobil pickupnya agar tidak mengalami slip. Jadi ini sempat beberapa bulan lalu tanjakan Tunggangan ini mengalami longsor yang cukup parah sehingga menutup akses antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan. Memang di jalur ini sangat rawan longsor sekali. Lanjut ke nomor 4 tanjakan Pacet Cangar Mojokerto.
yaitu tanjakan ini berada di antara Pacet, Mojokerto, dan Batu Malang. Jadi ini jalur yang sangat ekstrim sekali, berada di pinggir Gunung Arjuna. Jadi bisa dibayangkan sekali ya, banyak kelokan dan turunan tajam. Ini banyak juga pengendara bermotor yang mengalami remblong. Apalagi kalau hari Sabtu Minggu juga banyak menelan korban jiwa. Jadi teman-teman harap berhati-hati saat melintas di jalur ini. Jangan lupa untuk cek kondisi kendaraannya, apalagi pengereman. Kalau bisa usahakan jangan bawa motor metik, karena motor metik itu sangat rawan sekali mengalami remblong. Jadi kalau kita mau ke Malang atau ke Mojokerto via Cangar, pasti teman-teman akan merasakan ya, tanjakan dan turunan yang begitu ekstrim. Jadi ini berada di pinggir Gunung Arjuna. Pemandangannya sangat bagus sekali. Jangan melewati jalur ini di waktu malam hari karena sangat rawan sekali. Di jalur ini tidak ada relawannya. Mungkin yang ada di jalur Pacetnya ya, yang sering mengalami remblong, situ ada relawannya. Jadi banyak juga mobil-mobil itu yang tidak kuat menanjak di jalur ini. Jadi sopirnya harus sigap. Langsung lanjut lagi nomor 3, tanjakan Jurang Ampel Prigen. Jadi jalur ini selain tikungan juga menanjak ya. Kalau dari atas itu turunannya sangat tajam sekali. Jadi banyak pengendara bermotor yang mengalami remblong. Jadi teman-teman harus tetap waspada saat melintasi jalur ini. Jalur ini berada di Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Di jalur ini banyak sekali relawan yang berjaga, mulai dari pagi hari sampai jam 8 malam. Biasanya banyak relawan yang berjaga. Jadi teman-teman yang mau ke arah Pacet Mojokerto dari Pandaan atau sebaliknya pasti akan melewati jalur yang satu ini. Banyak juga mobil-mobil itu yang tidak kuat menanjak di jalur ini. Jadi bagi teman-teman sopir jangan lupa untuk haluannya ya. Haluannya agak melebar dan jaga tetap RPM-nya harus stabil. Apalagi kalau hujan rawan slip, jadi teman-teman harus ekstra hati-hati bila melintasi jalur ini. Di jalur ini sudah banyak merenggut korban jiwa. Dari dulu sebelum ada pembatas banyak mobil motor yang terjun ke dalam jurang, dan jurangnya itu cukup dalam ya. Jadi teman-teman harus ekstra hati-hati. Lanjut ke nomor 2, tanjakan Pintu Langit Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Jadi tanjakan Pintu Langit ini berada
di Prigen ya, tepatnya di kalau mau ke arah wisata Pintu Langit. Pasti teman-teman kalau via Taman Dayu akan melewati jalur ini, atau lewat Taman Safari pasti akan melewati jalur ini. Jalur ini cukup menanjak dan tikungannya juga tajam, dan di jalur ini tidak ada relawan yang berjaga. Kalau hari Sabtu Minggu biasanya saya dan admin dari TT Media Channel yang siap siaga di jalur ini. Jadi teman-teman harus ekstra hati-hati saat melintasi jalur ini. Jangan melewati jalur ini di malam hari karena sangat berbahaya dan sangat rawan sekali. Di sini banyak motor yang tidak kuat menanjak dan juga banyak yang mengalami remblong juga, dan banyak yang terjatuhan ya karena jalannya sempit. Selain karena jalannya yang sempit dan licin, juga mungkin faktor kendaraannya kurang servis, kurang perawatan. Dan di jalur ini biasanya saya bergantian itu mendorong motor saya dan admin dari YouTube TT Media Channel ini ada masalah. Sangat banyak sekali ya untuk di hari Sabtu Minggu, sangat ramai sekali. Dan sayangnya tidak ada relawan yang berjaga di jalur ini. Langsung lanjut nomor 1, yaitu tanjakan Sikut Bromo. Nah, ini tanjakan yang sangat viral di Jawa Timur karena tanjakan plus tikungan tajam. Jadi ini tanjakan ini bisa dibilang seperti si tinjau laut yang ada di Sumatera, tapi ini versi light karena yang melewati jalur ini hanya kendaraan-kendaraan kecil ya, tidak ada kendaraan truk-truk besar, bis gitu. Karena ini jalur kecil ya, jalan menuju ke arah wisata Gunung Bromo. Jadi jalur ini sangat ekstrim sekali, banyak pengendara yang berjatuhan di jalur ini. Jadi teman-teman harus ekstra hati-hati. Selain kondisi motor yang harus prima dan joki atau skillnya pengemudi juga harus mumpuni bosku. Dinamakan tanjakan sikut karena tikungannya sangat tajam seperti sikut. Di sini ada 3 relawan yang siap siaga menolong. Ada 3 shift. Jadi ada shift pagi, shift siang, dan shift sore. Kadang juga ada yang berjaga di shift malam sampai jam 8 malam. Dan untuk hari Sabtu Minggu biasanya banyak relawan yang berjaga. Untuk hari Sabtu Minggu biasanya ada orang yang berjaga 24 jam di tanjakan Sikut Bromo ini. Jadi teman-teman jangan lupa untuk ambil haluan kanan, karena kalau tidak mengambil haluan langsung ambil kiri sangat berbahaya sekali ya. Banyak mobil itu yang mengalami slip, bahkan tidak kuat menanjak. Dan di jalur ini juga rawan remblong
karena turunannya juga sangat tajam sekali. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati dan untuk waspada. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar senantiasa diberikan keselamatan. Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.